Halo pemirsa setia Fibis News, kembali kita berjumpa di dalam Fibis Fokus bersama saya Indra Yudhistira dan rekan saya Joko Prayitno. Dan tema Fibis Fokus untuk kali ini adalah kebangkitan kinerja perbankan global dan Indonesia. Laporan terakhir dari BIS atau Bank for International Settlement menunjukkan adanya peningkatan optimisme pada kuartal pertama dan beberapa karakter yang cukup penting di dalam industri perbankan secara global. Di antaranya adalah terjadi pembalikan arus safe haven, di mana terjadi peningkatan ataupun kenaikan arus dana ke aset-aset yang lebih beresiko. Dan dilaporkan juga bahwa arus dana tersebut mengalir dalam bentuk equity dan instrumen obligasi dengan yield yang cukup tinggi. Lalu berikutnya adalah laporan dari FDIC Amerika Serikat yang mengemukakan bahwa terjadi suatu peningkatan profit pada perbankan di Amerika Serikat yang pada triwulan pertama tahun ini mencapai 40,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini merupakan angka tertinggi di dalam 6 tahun terakhir, mengiringi terjadinya suatu proses recovery ekonomi setelah terjadinya krisis finansial. Dan dilaporkan juga bahwa jumlah bank yang bermasalah di Amerika Serikat mengalami penurunan. Berikutnya adalah laporan dari IDC Financial Insight bahwa hasil riset lembaga tersebut menunjukkan sekitar 67% dari lembaga keuangan di Asia Pasifik mengalami pertumbuhan penerimaan sekitar atau dapat mengalami pertumbuhan penerimaan sekitar 10% pada tahun ini. Dan dari hasil riset tersebut juga dikemukakan sekitar 15% dari lembaga keuangan mengharapkan terdapatnya pertumbuhan penerimaan lebih dari 10% pada tahun ini. Lalu dapat kita lihat pada tabel berikut bahwa untuk 10 besar bank internasional, yang pertama diduduki oleh ICBC atau Industrial and Commercial Bank of China. Lalu peringkat kedua juga masih diduduki oleh bank dari Cina, dan dapat kita lihat bahwa untuk top bank by asset, ICBC juga mencatatkan peringkat pertama. Untuk lebih detailnya mengenai 10 bank yang terbaik berupa bank internasional maupun ditinjau secara aset dapat kita lihat pada tabel. Adapun untuk investment bank, Goldman Sachs dan Morgan Stanley masih menduduki peringkat pertama dan kedua. Demikian sedikit review mengenai kinerja perbankan di Amerika Serikat maupun Asia Pasifik. Lalu, bagaimana dengan kinerja perbankan di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan rekan saya, Joko Prayitno. Silakan. Terima kasih, Indra. Untuk sektor perbankan Indonesia sendiri, pada kuartal pertama rupanya membukukan sebuah prestasi yang cukup positif. Hal tersebut dapat terlihat oleh laporan keuangan beberapa bank besar di Indonesia yang membukukan keuntungan yang cukup maksimal. Seperti kita bisa lihat pada tabel berikut, performa Big Four atau 4 besar bank-bank besar di Indonesia seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BNI membukukan kenaikan profit yang cukup signifikan. Kenaikan terbesar masih didominasi oleh Bank BRI, di mana pada kuartal pertama membukukan keuntungan sebesar 5,08 triliun rupiah. Sedangkan peringkat kedua masih ditempati oleh Bank Mandiri dengan keuntungan sebesar 4,3 triliun rupiah. Dan di peringkat ketiga ditempati oleh Bank BCA dengan 2,9 triliun rupiah, dan peringkat keempat ditempati oleh Bank BNI sebesar 2,07 triliun rupiah. Kenaikan terbesar atau pertumbuhan profit terbesar rupanya agak sedikit tergeser dari Bank BRI menuju ke Bank BNI,
di mana Bank BNI mengalami kenaikan yang paling besar sebesar 34,42%, menggeser posisi BNI yang pada kuartal keempat tahun 2012 yang lalu mencapai kenaikan atau pertumbuhan profit yang paling besar. Sekarang kita lihat mengapa performa Big Four atau 4 bank besar di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup besar dari segi profit dan juga laporan keuangan. Untuk Bank BRI sendiri, dengan naiknya profit selama kuartal pertama tahun 2013, berhasil mencapai sebuah prestasi tersendiri dari segi laba, di mana Bank BRI telah mencatatkan laba terbesar di sektor perbankan sejak tahun 2005. Hal tersebut didorong oleh adanya atau fokus utama Bank BRI yang masih tertuju kepada sektor UMKM dan juga permodalan mikro yang menjadi kunci utama terhadap sektor bisnis di Bank BRI sendiri. Selain itu, minimnya resiko dari produk-produk konsumer yang diberikan oleh Bank BRI juga memberikan sebuah dorongan kenaikan profit yang cukup besar pada kuartal pertama tahun 2013. Oleh karena itu, potensi risiko dari adanya kemacetan di sektor kredit juga semakin menurun akibat adanya fokus utama terhadap sektor UMKM dan juga sektor bisnis kecil yang menjadi fokus utama bagi Bank BRI selama ini. Sedangkan pada Bank Mandiri, naiknya profit selama kuartal pertama didukung oleh naiknya penyaluran kredit yang mencapai sebesar 58,1% dengan mencapai nominal sebesar 20,7 triliun rupiah. Kenaikan tersebut cukup signifikan mengingat pada kuartal keempat tahun 2012 yang lalu, sektor penyaluran kredit hanya mengalami kenaikan cukup kecil sebesar 15,6% saja. Oleh karena itu, prestasi yang cukup besar rupanya patut diacungi jempol kepada Bank Mandiri yang sukses memberikan dana penyaluran kreditnya hingga mencapai kenaikan sebesar 58,1%. Sedangkan jumlah pertumbuhan nasabah selama kuartal pertama juga cukup masif, mencapai 327.000 nasabah atau jauh lebih besar dibandingkan kuartal keempat tahun 2012 yang hanya mencapai 208,5 ribu nasabah saja. Sedangkan dari segi total aset mengalami kenaikan sebesar 17,15 triliun rupiah hingga mencapai total pada saat ini mencapai 641 triliun rupiah. Sedangkan pada Bank BCA sendiri rupanya prestasinya tidak secemerlang dibandingkan kuartal keempat tahun 2012 yang lalu. Penyaluran kredit Bank BCA pada kuartal pertama tahun 2013 ini rupanya masih kalah dibandingkan Bank Mandiri, di mana pada kuartal pertama tahun ini kenaikan penyaluran kredit pada Bank BCA hanya sebesar 27% menjadi total 256,8 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit tersebut masih didominasi oleh kredit sektor produk-produk perbankan dan juga sektor consumer goods yang mencapai kenaikan sebesar 22,6%. Sedangkan dana keseluruhan pihak ketiga hanya mengalami kenaikan sebesar 14,5% menjadi 370,3 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan BNI? BNI sampai dengan saat ini masih kalah dibandingkan bank-bank 3 teratas lainnya, di mana dari segi profit selain masih kalah dan juga performa perbankannya juga rupanya masih harus ditingkatkan kembali. Pada kuartal pertama, Bank BNI mengalami kenaikan sisi kredit sebesar 21,6% atau masih kalah dibandingkan 3 bank lainnya yang tadi saya jelaskan. Dengan kenaikan sebesar 21,6% tersebut, Bank BNI mencapai profit sebesar 200,5 triliun rupiah dari segi penyaluran kredit. Prestasi lainnya juga cukup memberikan sebuah dorongan terhadap profit Bank BNI sendiri, di mana prestasi Bank BNI pada kuartal pertama dapat dilihat pada adanya kebijakan pemangkasan biaya pendanaan atau cost of fund hingga mencapai 2,3%. Oleh karena itu, biaya yang cukup penting tersebut dapat memberikan sebuah keleluasaan bagi BNI untuk mendapatkan
profit yang lebih besar dibandingkan kuartal keempat tahun 2012. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan tema Fibis Fokus kali ini yang membahas mengenai kebangkitan kinerja perbankan global dan juga Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.